Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu wa dinil haqqa liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat kesehatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat kesehatan dan imanlah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Apa kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang sahabat bernama Nuaiman. Nuaiman ini adalah seorang pemabuk, peminum khamar, pelaku dosa besar, namun dicintai Allah dan Rasulnya, sehingga dosa besar-besarnya tadi, dosanya yang besar dijadikan suatu keindahan. Banyak dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang Nuaiman ini, yang sering membuat Rasulullah tertawa, ini namanya sahabat Nuaiman. Bahkan dalam kitab, salah satunya kitab Ihya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW dibandari oleh Nuaiman. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada sahabat yang lain, dibelikan seperti gandum, makanan yang sangat banyak oleh Nuaiman. Jadi ketika sudah Rasulullah menikmati, pertama sudah curiga ini, kok tumben-tumbenan Nuaiman ini memberikan makanan, ya kan? Kok tumben-tumbenan dia ini membandari. Biasanya nggak pernah, Nuaiman tuh nggak ada duitnya. Jadi kok tumben-tumbenan membandari. Akhirnya karena Rasulullah senang, dimakan oleh Rasulullah. Setelah dimakan, Nuaiman datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah habiskah makanannya? Sudah ya Nuaiman, kau baik sekali. Iya ya Rasulullah, aku emang baik katanya. Ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, itu penjual makanannya ya Rasulullah. Sekarang kau bayar ya Rasulullah katanya. Aku mau pergi dulu katanya. Akhirnya Nuaiman pergi, Rasulullah kebingungan. Ternyata Nuaiman yang baik tadi, yang mengasih makanan, belum dibayar sama dia. Dia hanya memberikan saja tapi tidak membayar. Akhirnya Rasulullah bingung karena saat itu tidak bawa duit. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, aku tidak membawa duit, ayo kita patungan membayarnya. Kalau enggak ini malu kita nanti. Akhirnya patungan. Rasulullah dengan para sahabat tetean membayar itu makanan yang dibayar, yang dikasih oleh Nuaiman. Tapi Rasulullah tidak marah. Karena apa? Karena Nuaiman sudah dicintai Allah dan Rasulnya. Dan penjual madu juga pernah dikerjain sama Nuaiman. Ada penjual madu. Penjual madu ini keliling-keliling. Nuaiman ini pening, dia nengok orang yang keliling-keliling. Ini penjual madu ini udah nggak laku, masih aja tetap jualan, masih aja keliling. Pening Nuaiman ini nengok penjual madu ini. Terus apa kata Nuaiman? Ya Tuan, apa yang kau lakukan? Aku sedang menjual madu. Oh kalau begitu, itu rumahku. Aku beli 4, 2 aku pegang, 2 lagi masuk aja ke rumahku itu, ketuk aja. Nanti 2 lagi taruh di situ, duitnya minta di situ ya. Seperti itu. Akhirnya 2 madu diambil Nuaiman, 2 madu lagi mau dibuat ke rumahnya Rasulullah, diketuk, Assalamualaikum. Penjual ini nggak tahu kalau itu rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum, sampai diketuk. Akhirnya keluar Rasulullah. Ada apa katanya? Ini madunya 2 lagi. Rasulullah bingung. Loh saya nggak ada pesan madu. Ada tadi itu. Katanya di sini rumahnya. Dia beli 4. 2
dibawanya pergi dan 2 lagi ditaruh di sini. Akhirnya Rasulullah disuruh membayar yang 4 itu tadi. Akhirnya Nuaiman makan madu 2 dalam gratis. Jadi Nuaiman ini terkenal dengan jahilnya, terkenal. Jadi suatu ketika Nuaiman ini sering minum khamar, mabuk-mabukan. Ketahuan sama Rasulullah, ya Nuaiman engkau mabuk. Dia jujur apa adanya. Iya ya Rasulullah, jujur dia. Kau mabuk, iya, dicambuk sama Rasulullah. Rasulullah kalau dia mabuk buat kemungkaran dimarahi sama Rasulullah, dicambuk. Ada sahabat juga mencambuk Nuaiman saking geramnya. Akhirnya ya Rasulullah, aku janji aku akan taubat, aku akan mabuk lagi ya Rasulullah, aku janji, katanya. Sampai kasihan Rasulullah, ya sepertinya dia tulus. Akhirnya besok dia mabuk lagi. Mabuk lagi, ketahuan sama Rasulullah. Ditanya lagi, Nuaiman kau mabuk lagi? Iya ya Rasulullah. Dia ngaku jujur. Akhirnya dicambuk sampai beberapa kali. Akhirnya seorang sahabat mengatakan, laknatullahi ala Nuaiman, semoga Allah melaknat Nuaiman. Rasulullah yang mendengar ini, apa kata Rasulullah? Jangan engkau laknat Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dalam riwayat, Allah dan Rasulnya juga mencintai Nuaiman. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, Rasul sudah mencintai kita, kesalahan dosa kita semua gampang diampunkan oleh Allah. Jadi kita jangan cari surga, jangan cari pahala, tapi cari cinta Allah dan Rasulnya, cari ridho Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya ridho sama kita, gampang bagi Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, gampang bagi Allah memberikan kita pahala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, gampang bagi Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi yang sulit itu adalah mencari cinta Allah dan Rasulnya. Tidak segampang seperti sahabat Nuaiman. Ya, sahabat Nuaiman ini spesial, ini sahabat Nuaiman. Jadi suatu ketika Nuaiman ini, Abu Bakar datang. Ya Rasulullah. Apa ya Abu Bakar, kata Rasulullah? Aku ingin berdagang ya Rasulullah, ke negeri Syam. Jadi setelah ke negeri Syam, iya silahkan kata Rasulullah, tapi aku mau membawa 2 sahabat. Siapa itu, kata Rasulullah? Pertama Suwaibit, yang kedua Nuaiman. Suwaibit bagus engkau bawa, silakan Abu Bakar. Dia orangnya amanah, orangnya tulus, orangnya menurut. Kalau disuruh ke kanan ya ke kanan, disuruh ke sini ya ke sini, disuruh ke kiri ya ke kiri, disuruh ke depan ya ke depan. Itu Suwaibit. Tapi kalau Nuaiman, apa yang kau lakukan ya Rasul? Apa yang kau lakukan ya Abu Bakar? Kalau Nuaiman, kau mau ngapain bawa Nuaiman? Dia tuh merusuh nanti di sana. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah nggak izinkan pertama. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, untuk seru-seruan aja Rasul, untuk lucu-lucuan aja Rasulullah bawa Nuaiman. Abu Bakar pun tahu Nuaiman ini walaupun sering buat kesal, tapi sahabat dan Rasulullah sangat cinta kepada Nuaiman. Akhirnya, kalau untuk seru-seruan ya silakanlah, kata Rasulullah. Kalau untuk seru-seruan, yang penting jangan nyesal nanti, gitu kan. Akhirnya sampai ke negeri Syam. Akhirnya semua sahabat yang ikut dengan Abu Bakar diperintahkan, kau tugasnya ini, kau tugasnya ini. Suwaibit, kau karena engkau adalah orang yang amanah, kata Abu Bakar, tugasmu adalah menjaga makanan, menjaga roti, gandum, jaga ya. Nah, jadi setelah selesai semua tugasnya, Nuaiman bingung, aku kok nggak dapat tugas, katanya. Apa kata Nuaiman? Ya Abu Bakar, tugasku apa? Oh Nuaiman, tugasmu terserah kau mau ngapain, katanya. Tugasmu terserah mau ngapain, karena kau kesini cuma untuk seru-seruan aja, lucu-lucuan, suka hatimu. Yang penting kau ikut sama saya, itu aja saya tugaskan. Nuaiman pun santai lah, dia nggak tugasnya. Abu Bakar pun pergi, karena sahabat dulu sering berdagang ke negeri-negeri jauh. Jadi setelah pergi Abu Bakar, Nuaiman pun hampir masuki waktu siang, Nuaiman pun lapar. Nuaiman lapar. Setelah Nuaiman lapar, dia melihat Suwaibit menjaga makanan. Sepertinya dia tergoda. Akhirnya, apa kata Nuaiman? Ya Suwaibit, aku lapar. Berikan aku makanan. Suwaibit orangnya amanah. Apa katanya? Ya Nuaiman, aku tidak boleh. Aku tidak akan memberikan makanan kalau tidak perintahnya Abu Bakar. Tunggu Abu Bakar kembali. Apa kata Nuaiman dengan nada mengancam? Ya Suwaibit, engkau berani sama saya, katanya. Berani sama saya. Kalau sekarang gini, kalau kau beri saya makan, kau aman. Tapi kalau nggak kau beri, berarti kau cari masalah sama saya. Suwaibit yang mendengar ini merah mukanya. Takut dia. Dalam pikiran Suwaibit, Rasulullah jadi mainin, apalagi saya.
Rasulullah jadi candain apalagi saya. Rasulullah jadi jahilin apalagi saya, kata Suhaibit. Bagaimana ini? Akhirnya Suhaibit ini berpikir ini, sang merah mukanya, takut dengan Nuaiman ini. Tapi karena dia orangnya amanah, katanya, ya Nuaiman, saya tetap dalam pendirian saya. Saya tidak akan memberikan apa-apa kepadamu sampai Abu Bakar datang dan memerintahkan saya. Terserah mau berbuat apa kepada saya. Oke, kamu berani sama saya ya, kata Nuaiman. Oke, kalau gitu, katanya. Kita lihat aja tanggal mainnya, istilahnya gitu lah kan. Kita tengok aja apa yang terjadi nanti. Akhirnya Nuaiman pun pergi, karena nggak dikasih dia kesal. Ke pasar dia nengok-nengokin. Dilihatnya lah ada penjual hamba sahaya atau budak. Budak itu adalah orang yang tidak merdeka, dirinya sendiri pun bukan punya dia. Dia itu boleh dijual, boleh diiniin, suka hati. Akhirnya ditengok, Nuaiman berkata, oh ada penjual budak nih, dapat ide dia kan. Atau kalau masalah kalau ada lampunya gitu kan, oh ada dapat ide nih. Nuaiman itu cerdas. Datanginya penjual budak tadi. Wahai tuan, katanya, iya ada apa? Ini budak yang ini berapa? Ini 300 dirham. Oh mahal sekali, kata Nuaiman. Yang ini 200 dirham. Mahal sekali ya tuan. Rata-rata berapa ini? Rata-rata segitu, 300 dirham, 200 dirham. Mahal sekali budak-budak di sini, katanya. Ya emang segitu harganya, katanya. Dia ingin meyakinkan. Apa kata Nuaiman? Aku juga punya budak kok, katanya. Tapi ku jual murah saja, 20 dirham. Terkejut penjual budak tadi. 20 dirham, katanya. Ada budak 20 dirham? Ada, aku punya, ku jual, katanya. Ibaratnya kalau kita tuh lengkap, buku hitamnya, sertifikatnya lengkap semua, gitu kan. Tapi ada minusnya, minus ya kan. Tapi ada cacatnya, ada kekurangannya. Kalau kita tuh minus ya. Apa kata tuan yang penjual budak tadi? Apa rupanya kekurangannya? Dia itu sering melakukan dan mengatakan, aku ini bukan budak, aku bukan hamba saya, aku ini orang merdeka. Sering dikatakan, saya sering dengar itu, katanya. Itu pokoknya saya malas lah nengok bacot dia itu, malas saya, kata Nuaiman. Asal mau dipegang, mau ditangkap, mau diapain, pasti dikatakannya, saya bukan hamba saya ini orang merdeka, saya bukan budak. Saya malas, saya nggak tahan kuping saya, kata penjual budak tadi. Oh, kalau masalah itu, cacatnya itu bisa diampuni, itu kekurangannya ya nggak masalah. Yang penting dia kerja. Oh, kalau kerja rajin, kata Nuaiman. Kalau kerja itu rajin dia, jangan ditanyakan, katanya. Ya kan? Ibaratnya gitu. Jadi setelah kalau begitu nggak masalah, kata penjual budaknya. Yang penting dia rajin kerja, dia kerja sama saya. Kalau masalah kekurangan itu saya nggak peduli, saya nggak mau dengar apa yang dikatakannya. Oh, kalau gitu ayo, 20 dirham, datang dia. Itu dia yang jaga makanan itu. Itulah hamba saya, budak saya. Dibawanya ke Suhaibit tadi yang jaga makanan. Itu dia, katanya. Kau tahu kan itu yang jaga itu? Itulah budakku lah itu, katanya. Tangkap aja, katanya. Uangnya mana? Uangnya minta uangnya. Kasih uangnya, ditangkap. Nanti kok dengar ada kekurangannya, jangan kaget. Iya, akhirnya ditangkap. Ketika ditangkap Suhaibit, betul Suhaibit ketika tangkap gini, aku bukan hamba saya, katanya. Aku orang merdeka, katanya. Aku budak, katanya. Betul yang kata Nuaiman itu. Aku bukan hamba saya, katanya. Aku ini orang merdeka, bukan budak aku, katanya, kata Suhaibit. Apa kata yang menangkap tadi? Tuan penjual budak tadi, aku sudah tahu aibmu, katanya. Aku sudah tahu kekuranganmu, katanya. Tuanmu sudah ngomong kalau kau punya kekurangan seperti ini, katanya. Tapi aku nggak masalah, kata yang pembeli budak tadi. Nggak masalah aku dengan kata-katamu, dengan ceritamu, nggak masalah aku. Yang penting kau kerja sama aku. Ditangkaplah dia. Tetap dikatakan Suhaibit, aku bukan hamba saya, aku budak, aku bukan budak, katanya. Aku ini orang merdeka, Tuan, aku bukan hamba saya. Nggak didengarkan bacotnya, omongannya nggak didengarkan. Ibaratnya kalau kita tuh banyak bacot gitu kan, tapi nggak didengarkan. Setelah selesai, ditangkaplah Suhaibit ini dijual, dipasarkan di budak dengan harga 300 dirham. Jadi Nuaiman ini punya duit 20 dirham. Dia beli makanan, nggak dimakannya. Makanan yang dijual yang dijaga Suhaibit tadi nggak dimakan sama Nuaiman. Dia beli makanan, beli gandum sampai kenyang dia. Nggak santai dia, nggak ada kepikiran apa-apa. Santai. Akhir itu dibelikannya hadiah untuk Rasulullah. Duit dari tadi dibelikannya hadiah untuk Rasulullah. Aku akan belikan hadiah ini untuk Rasulullah supaya Rasulullah senang ketika aku pulang nanti. Santai dia. Sampai ketika saatnya datanglah Abu Bakar. Datang Abu Bakar, penjualnya kok nggak ada, Suhaibit kok nggak ada. Sedangkan Nuaiman santai, duduk santai gini. Ya Nuaiman, mana Suhaibit?
Ketawa dia ngomongnya, udah aku jual ya Abu Bakar. Santai dia, nggak merasa bersalah, enggak. Malah ibaratnya kayak seneng gitu, udah aku jual ya Abu Bakar kata. Terkejutlah Abu Bakar. Abu Bakar nggak bisa marah karena Rasulullah nggak pernah marah sama Nuaiman. Apa kau jual? Apa yang kau lakukan ya Nuaiman? Kayak mana kau tahu Rasulullah ini katanya? Habisnya dia yang salah Abu Bakar katanya. Aku mau makan nggak dikasihnya. Ya aku lapar nggak dikasihnya aku makanan. Kayak mana kau buat masalah sama dia? Aku jual lah katanya. Itu kan kesalahan dia katanya. Dia pula yang salah katanya. Ya ampun Nuaiman, di mana kau jual? Datangin. Akhirnya alhamdulillah Nuaiman Suwaibit itu belum dibeli sama orang lain. Akhirnya Abu Bakar pun menebus dengan 300 dirham Suwaibit tadi. Untungnya jualan tuh hampir tekor lah istilahnya, ya kan? Kalau kita tuh ibaratnya untung kita tuh makan banyak lah ya kan. Dari 20 dirham sampai 300 dirham dibeli Abu Bakar. Setelah itu Suwaibit pun diam aja dia. Entah sakit hati entah apa sama Nuaiman. Tapi emang dia nggak berani. Cuman kayak mana dia orangnya amanah. Akhirnya sampai ke Madinah, diceritakan Abu Bakar masalah ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak marah, Rasulullah ketawa Rasulullah mendengar itu. Ibarat Rasulullah ketawa lah, sejadi-jadinya kata Abu Bakar Rasulullah ketawa. Bahkan sampai nampak gigi gerahangnya Rasulullah. Saking ketawa sejadi-jadinya. Kayak mana kira-kira itu? Gak bisa dicontohkan. Ketawa sejadi-jadinya, bukan hanya senyum, ketawa Rasulullah dengarkan cerita itu. Betulkah Nuaiman seperti itu kata Abu Bakar? Bahkan dalam riwayat mengatakan sampai setahun asal ada tamu datang ke rumah Rasulullah, selalu Rasulullah menceritakan kisah Nuaiman yang menjual budak, yang menjual kawannya sendiri. Baru ada teman makan teman lah ya kan, dijual ya kan. Jadi Nuaiman ini masya Allah. Jadi ketika di Madinah itu apa kata Nuaiman menggombal Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau adalah baju-baju baru, peci baru, semua yang berhubungan dengan fashion, pokoknya ada baju baru, ada makanan yang enak, aku orang yang pertama yang akan membelikan untukmu ya Rasulullah, kata Nuaiman. Rasulullah senang. Benarkah Nuaiman? Iya ya Rasulullah. Pokoknya kalau ada baju-baju yang terbaru yang bagus, aku orang pertama yang ingin membelikan ya Rasulullah. Iya benarkah kata Rasulullah? Iya Rasulullah, tapi aku nggak punya duit katanya. Tapi dia nggak punya duit. Rasulullah ketawa. Dia Nuaiman kalau nggak ada duit jangan membelikan. Tapi aku kepengen ya Rasulullah katanya. Dia pengen tapi itu tulus gitu loh, lugu polos. Tapi aku pengen ya Rasulullah, tapi nggak punya duit. Coba, ayah kan berarti ya. Jadi suatu ketika ini dalam riwayat lain Rasulullah kedatangan tamu dari luar negeri Madinah, ingin nanya Islam, tentang Islam, ingin masuk Islam lah, nanya Islam. Jadi membawa unta yang sangat besar, mahal ini unta ini. Unta besar, dagingnya besar, mahal, ya kan? Datang tamu, unta ini pun diparkir tepat di depannya rumah Rasulullah. Akhirnya dengan cerita di depan ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, dan ada Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas. Setelah mereka cerita-cerita di depan itu menjaga rumahnya Rasulullah, datang Nuaiman. Sahabat senang, Sayyidina Hamzah senang Nuaiman datang. Alhamdulillah Nuaiman datang. Asal Nuaiman datang pasti Rasulullah akan ketawa. Mereka senang. Ini pasti Nuaiman buat ulah ini. Ketunggu aja ke ulah ya. Gitu. Datang, apa kata Nuaiman, apa kata Sayyidina Hamzah? Ya Nuaiman, kata Sayyidina Hamzah. Kau tahu nggak Nuaiman? Rasulullah kedatangan tamu. Iya tahu kata. Pertama Sayyidina Hamzah mengasih kurma kepada Nuaiman. Kasih kurma dimakan sama Nuaiman. Enak sekali ini kurma kata Nuaiman. Oh kau tahu nggak kata Sayyidina Hamzah? Itu Rasulullah kedatangan tamu. Di depan tengok tuh untanya besar kali. Iya besar katanya. Dagingnya tebal. Iya ya tebal ya kata Nuaiman. Istilahnya gitu bahasanya. Itu enak sekali tuh dimakan tuh dipanggang gitu katanya. Lebih enak dari kurma yang kau kasih ini. Iya ya kata Nuaiman. Tapi kurma ini tidak enak. Itu lebih enak untanya. Gitulah. Jadi tengok sama Nuaiman, iya benar ya. Nantilah aku potong kita nyate ya katanya. Mau disate. Apa kata Hamzah? Hamzah ini bercanda. Apa kata Hamzah? Kau berani Nuaiman? Kau berani mau itu unta tamunya Rasulullah? Ya berani aja katanya. Nuaiman dilawan gitu kan. Ya berani aja katanya. Tapi dengan satu syarat, kau ditanya Rasul jangan kau bilang aku yang motong katanya Nuaiman. Aku berani aja kata. Akhirnya Sayyidina Hamzah bercerita dengan Sayyidina Umar, lupa Sayyidina Hamzah dengan masalah ini. Pikir hanya bercanda, rupanya Nuaiman itu baperan. Ya kan? Baperan ya. Akhirnya bercanda. Akhirnya cerita Sayyidina Hamzah, cerita. Datang Nuaiman lagi. Ya Sayyidina Hamzah,
Tengok tuh untanya sudah pisah dengan pala dengan wadah. Tengok itu Sayyidina Hamzah, udah kupotong untanya, itu kepalanya pisah dengan badannya kan? Tengok itu. Oh, Nuaiman kan katanya. Sayyidina Hamzah bengong, Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai heran gitu loh. Sayyidina Ali heran, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sayyidina Hamzah itu orang pemberani, pasukan perang. Umar garang, Ali walaupun agak pemalu sedikit, tapi masya Allah kalau salah perang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat 4 tangguh dalam perang, nggak berani marah sama Nuaiman. Lihat tuh Nuaiman katanya. Setelah itu bengong semua sahabat. Akhirnya katanya Nuaiman ini takut juga dia. Katanya gini, ya Sayyidina Hamzah, aku mau pergi dulu ada urusan katanya. Nanti kalau Rasulullah tanya, jangan kau bilang aku yang motong itu ya, bilang aja nggak tahu, jangan bilang aku ya, aku mau ada urusan dulu ya, soalnya buru-buru ini. Pergi langsung dia. Pergi dia luar jauh-jauhnya sampai keluar Madinah dia pergi. Saking jauhnya, takut sama Rasulullah. Saking jauhnya, lari sampai nggak terasa udah keluar Madinah. Udah hampir perbatasan negeri Madinah dia udah keluar. Datang Rasulullah pun selesai keluar tamunya. Keluar tamunya cerita senang dengan Islam tamunya. Keluar tengok, udah kejut tamunya. Apa ya Muhammad tamunya? Aku baru mau masuk Islam, baru mau kenal Islam, untaku udah dibunuh kayak gini rupanya Islam katanya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Ya sahabat, apa yang kalian lakukan? Apa bisa terpotong ini? Kalian kan banyak di sini. Tunduk Sayyidina Umar, Hamzah tunduk, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tunduk. Nuaiman ya Rasulullah kata mereka. Nuaiman ya Rasulullah. Mereka nggak berani ngomong Nuaiman. Karena mereka tahu Rasul cinta sama Nuaiman. Nuaiman ya Rasulullah. Ya Allah, Nuaiman lagi kata Rasulullah. Nuaiman lagi. Bahasa kita Nuaiman menen. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya Umar, belikanlah unta yang lebih bagus lagi dari sini. Akhirnya Umar pun pergi, belikan unta lebih bagus dan dikasih beberapa duit untuk orang yang mengenal Islam ini. Agar apa? Agar agama Islam tetap indah dipandang oleh orang-orang yang ingin mengenal Islam. Jadi gitu. Kita tuh ganti 2 kali lipat. Jadi Rasulullah ganti 2 kali lipat, lebih bagus untanya. Akhirnya mereka pun senang. Karena ada kesalahpahaman. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ya Hamzah, ayo sekarang kita balas dendam kepada Nuaiman. Wah, Rasulullah balas dendam. Dicari Nuaiman dalam perjalanan lari-lari. Jumpalah Nuaiman dengan sahabat yang sedang memperbaiki sumur, membersihkan sumur, menggali sumur. Jumpa dibersihkan sumurnya dengan ada sahabat Mi'dad yang sedang menggali, yang membersihkan sumur. Apa kata Nuaiman? Ya Mi'dad katanya, saya ini dikejar-kejar katanya sama orang jahat katanya. Dibilang Rasulullah orang jahat. Saya dikejar-kejar sama orang jahat, tolong saya katanya. Dan Nuaiman, engkau ini sahabatnya Rasulullah, engkau dicintai Rasulullah, engkau juga pernah ikut dalam perang. Siapa yang mau kejar engkau? Orang jahat pokoknya, saya takut katanya. Sejauh ini kan engkau lari. Iya, aku takut kali orang jahat. Tolong aku, kamu nolong aku enggak katanya. Dia gitu. Ya sudah, aku mau nolong kau karena kau sahabatnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang kau inginkan? Aku masuk ke sumur itu. Masuk ya, silakan. Tapi dengan satu syarat. Kalau ada yang nyari aku, jangan bilang kalau aku di dalam. Iya, aku janji. Berjanjilah, aku janji kalau ada yang menyari engkau Nuaiman, nggak akan aku bilang engkau ada di dalam. Walaupun yang menanyakan Rasulullah katanya. Ini sahabat ini mengatakan tidak mungkin Rasulullah sampai ke sini jauh kali, sampai ke ujung Madinah gini. Iya, walaupun Rasulullah janji, iya janji. Masuk Nuaiman, pandai dia. Masuk Nuaiman ditutup sumur. Nggak berapa lama kemudian datang Rasulullah dengan Sayyidina Sayyidina Umar, Ali dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Hamzah datang. Heran ini sahabat ini, ya Rasulullah. Iya, kami ada apa ya Rasulullah? Engkau sampai ke sini ya Rasulullah? Katanya, kami sedang mencari Nuaiman. Nuaiman? Iya, apakah engkau melihat Nuaiman? Kadang sahabat ini katakan, kalau aku bohongi Rasulullah, kualat nanti, ya kan? Kalau aku jujur, aku melanggar janji. Akhirnya dia ya Rasulullah, aku tidak nampak Nuaiman ya Rasulullah, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Aku nggak nampak Nuaiman ya Rasulullah, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Jadi rupanya Nuaiman di sumur. Itu sahabat pintarnya. Dia nggak berbohong jadinya, karena dia mengatakan janji sama Nuaiman. Dia nggak akan mengatakan kalau dia di sumur. Aku nggak nampak Nuaiman ya Rasulullah katanya. Akhirnya dibuka itu sumur, muncul Nuaiman. Dapat dia, terciduk. Itu Nuaiman, naik Nuaiman, tunduk dia biasa muka lugunya.
Ya Nuaiman, engkau buat malu aku, kata Rasulullah. Kenapa kau lakukan ini Nuaiman? Nuaiman pun membalas, ya Rasulullah, yang salah betul bukan aku sebetulnya Rasulullah, kata. Dia nggak aku salah, bukan aku yang salah ya Rasulullah, tapi orang yang bersamamu yang nyari aku itu, katanya. Dibilang Nuaiman, yang salah itu bukan aku, tapi orang yang ikut bersamamu yang mencari aku. Yang disalahkan orang Sayyidina Hamzah, Abu Umar sama Sayyidina Ali. Akhirnya tengok Rasulullah, iya apakah kamu yang salah? Akhirnya enggak ya Rasulullah, bukan kami, kata Sayyidina Umar. Akhirnya tengok Nuaiman sudah lari lagi sejauh-jauhnya. Ya Rasulullah, apa ini, kata Sayyidina Umar. Kenapa sih lari sejauh-jauhnya? Kisah Nuaiman ini banyak terjadi di dalam hidupnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu hidupnya banyak bercandanya, bukan hanya diam aja zikir, sholat, tahajud, apalagi sedekah, bukan. Candaan Rasulullah juga banyak, diriwayatkan para sahabat itu banyak sekali candaan Rasulullah. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi Nuaiman ini salah satu sahabat yang sering sekali membuat Rasulullah tertawa. Maka Rasulullah sudah sangat cinta kepada Nuaiman ini. Jadi satu ketika Rasulullah pun meninggal. Rasulullah meninggal atau sudah wafat, atau sudah berpindah alam, atau sudah tidak di dunia lagi. Jadi setelah Rasulullah telah tiada, di zaman Sayyidina Utsman, Nuaiman di depan Masjid Nabawi dia suntuk. Apa namanya itu? Suntuk galau. Karena Rasulullah sudah meninggal. Biasanya orang yang dilawaninya ada, orang yang dicagilinya ada, orang yang dijahilinya ada. Rasulullah tapi udah meninggal, udah nggak ada lagi. Jadi Nuaiman ini penting, dia siapa kira-kira yang mau jahilin ini gitu. Nggak ada lagi yang seru gitu loh. Yang seru cuma Rasulullah. Jadi dia duduk di depan Masjid Nabawi, lempar-lemparan batu kayak anak-anak gila, lemparnya batu, suntuk dia galau. Kadang dia ini galau dia, sampai beberapa kemudian tengoknya orang buta mundar mandir di depan dia. Orang buta ini mundar mandir bawa tongkat, mundar mandir. Datang Nuaiman ini sumpek dia, katanya sama orang butanya, wak tua, istilahnya gitu lah. Orang udah tua kayak kakek, wak tua, sini. Nuaiman ini jahil, Rasulullah dikerjain. Ngapain kau mundar mandir? Aku udah sumpek, suntuk, pening, semualah. Kau malah mundar mandir di depan aku, katanya. Ngapain, katanya. Apa kata orang buta tadi? Ya maaf ya Tuhan, katanya. Aku mencari kamar mandi, katanya. Biasanya yang menuntut aku kamar mandi itu anakku, tapi saat ini dia sedang ke pasar. Tapi sampai sekarang belum pulang, sementara aku nggak tahan lagi. Aku nggak tahan lagi nih. Udah nggak tahan ini, katanya. Kayak mana ini, kata. Akhirnya Nuaiman, oh kamar mandi, pura-pura ngerti dia. Oh bilang lah dari tadi. Kayak mana mau bilang, orang dia buta. Kayak mana tahu dia? Bilang lah dari tadi, katanya. Akhirnya Nuaiman ini, ayo aku tunjukkan. Pegangan tangannya, dimasukkannya ke dalam Masjid Nabawi. Pas di dekat sap pertama itu, istilahnya bayangkanlah di sini ada orang di sini kencing. Pas di depan pertama itu, akhirnya katanya udah ini kamar mandi. Udah, apakah betul ini? Iya kamar mandi, katanya. Apakah masih ada orang di belakang? Udah aman, katanya, nggak ada orang, santai aja, aman, katanya. Udah betul kah ini kamar mandi ya? Dibukanya lah celananya. Nggak, di situ dia mau kencing, datang para sahabat. Ada orang yang mengotori Masjid Nabawi, katanya. Baru datang masjid, mau dipukul ini, ditengok, ternyata buta. Apakah ini masjidnya Rasulullah, katanya. Iya, ini masjidnya Rasulullah, katanya. Kenapa kau kencing di sini? Aduh maaf ya Tuhan, sungguhnya aku tadi ditunjukkan sama orang baik, katanya. Orang baik, katanya. Kalau kata aku tadi mau kencing, cuman katanya di sinilah, katanya. Kalau mau buang hajat di sini, katanya ini kamar mandi, maaf, katanya. Para sahabat ngerti pasti Nuaiman ini, katanya. Kata orang buta tadi, Nuaiman, siapa namanya? Iya Nuaiman. Aku bernazar, aku berjanji, kata orang buta tadi, aku nggak akan keluar dari Madinah sampai aku menemukan Nuaiman dan memukulnya dengan tongkatku sendiri sekuat-kuatnya. Berjanji orang buta. Akhirnya dicari sama orang buta siang malam Nuaiman. Ditanyanya, apakah engkau melihat Nuaiman? Aduh, kalau Nuaiman nggak dapat kalau dicari, kata orang itu. Apa engkau melihat Nuaiman? Oh tidak, Nuaiman itu sudah dicari, kata. Banyak sekali berhari-hari sampai Nuaiman jumpa sama kakek ini lagi. Nuaiman dia santai aja orangnya, dia santai. Tengoknya, hai kakek, katanya. Diubahin suaranya, baru dibesarkan. Hai kakek, katanya. Iya ada apa? Ngapain kamu kesini? Aku sedang mencari Nuaiman. Oh Nuaiman, katanya lagi.
Oh Nuaiman, aku tahu di mana Nuaiman, katanya. Benarkah? Senang kali agak ini. Benarkah engkau tahu Nuaiman di mana? Iya, gampang itu. Aku tahu tempat sembunyian dia, katanya. Ayo, katanya, aku ikuti. Ayo, katanya. Senang kali agak ini. Dibawa muter-muter, dikerja agak ini. Pakai ini kerja muter-muter ke kampung Madinah, kota Madinah itu muter-muter sampai berkeringat agak ini, capek sekali dia. Masih jauh kah, katanya. Udah muter-muter, udah bentar lagi, katanya. Jahat emang ya, jahat kan? Sampai jauh muter-muter, dibawanya lagi ke Masjid Nabawi. Sampai di masjid lagi. Oke, kau jalan aja terus. Itu pas di sana nanti di ujung ada orang berdiri. Itu seperti sholat ya. Itu misalnya Nuaiman tuh, sok alim itu. Itu udah dia itu, katanya. Itu kau pukul aja dengan tongkat sekuat-kuatnya. Benarkah itu Nuaiman? Iya. Pokoknya kau pukul, jangan sampai lari dia. Diam-diam ya, pelan-pelan, katanya. Pinter dia. Jangan jahil betul ya. Pinter pelan-pelan ya. Nanti kok ketahuan lari dia. Itu payah dicari itu. Aku udah jauh-jauh ini nyarikan kau ini, katanya. Kita istilahnya. Akhirnya datang kaki ini, saking geramnya dia. Rupanya yang sholat itu Sayyidina Utsman, sahabat Utsman bin Affan yang sholat. Bayangkan itu, khalifah di masa itu, Utsman yang sholat dengan Sayyidina Utsman. Kalau sholat, oh khusyuknya masya Allah. Biasa andainya di panas Sayyidina Utsman itu dalam sholat, nggak bisa, nggak terganggu khusyuknya sedikit pun. Baca Quran aja orang Sayyidina Utsman terbunuh, ya kan? Pas zikir sama Allah, saking khusyuknya. Jadi pas mau digini, mau dipukul, Sayyidina Utsman nggak bergerak, mau dipukulnya kuat. Dia udah dipukul, sempat dipukul gini kuat, sengaja Sayyidina Utsman nggak bergerak. Pukulnya kuat, akhirnya datang seorang sahabat di belakang. Ada yang membunuh Amirul Mukminin, ada yang membunuh Sayyidina Utsman. Ada yang membunuh Sayyidina Utsman. Lari semua sahabat ingin memukul yang lain. Pas mau dipukul, pakai ini lagi, yang tadi, yang kencing di sini, katanya. Dia lagi, katanya. Kenapa tadi kok kencing, kata orang itu. Kata sahabat, sekarang mau kau bunuh Sayyidina Utsman. Kenapa, katanya. Apa punya dendam, katanya. Ada apa, kata gitu. Akhirnya, apakah ini Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, katanya. Aku tidak tahu, tadi ada orang baik lagi, katanya, yang menunjukkan sama aku kalau Nuaiman itu dia yang berdiri di sini, maka aku pukul. Aku ingin menyampaikan nazarku, katanya, janjiku, katanya. Aku tidak akan keluar dari kota Madinah sampai aku memukul Nuaiman dengan tanganku sendiri. Itu Amirul Mukminin, katanya, yang menunjukkanmu itulah Nuaiman. Itu kan Nuaiman, katanya. Iya, dia itu pintar, payah dicari, payah ditebak, katanya. Sakit hati orang buta itu. Nuaiman kah itu yang tadi ngajak aku keliling-keliling, katanya. Iya, itu Nuaiman yang megang tanganku. Iya, itu Nuaiman, katanya. Yang menunjukkan aku sih Nuaiman. Iya, kenapa aku tidak tanda sama dia, katanya. Apa kata orang buta tadi? Demi Allah, aku tidak akan pernah percaya lagi kepada manusia, katanya. Dia sakit hatinya dia. Aku nggak percaya lagi pada manusia. Jadi para sahabat ini masya Allah, hidupnya ini sangatlah indah, ya kan? Sangat senang, sangat indah sekali. Karena apa? Karena ada Rasulullah pun sangat cinta. Jadi yang susah itu apa? Membuat Allah dan Rasul cinta kepada kita. Ya. Jadi kalau kita di posisi Nuaiman itu, mungkin kita udah masuk neraka paling luan. Betul nggak? Rasulullah diledekin, dibuat kesal, dimain-mainkan. Dia lagi Rasulullah dilawan, kan? Minum khamar, dicambuk ini lagi. Kalau kita mungkin kita orang pertama masuk neraka. Tapi Nuaiman dia, Rasul sangat cinta kepadanya. Maka untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar mencintai Nuaiman.